Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih kawan-kawanku semua, saudara-saudara seperjuangan, asik ya. Semoga kalian ini dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin, mantap jiwa ya. Dan mungkin bagi teman-teman semua yang kurang enak badan, sedang loyo ya kan, lemah syahwat dan sebagainya, semoga kalian semua ya segera diberikan kesembuhan teman-teman. Amin. Dan tetap ya kan kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Yang dimana kalau kita lihat secara bersama-sama ya, untuk kinerja daripada sektor kripto kali ini untuk market cap itu berada di area 2,54 triliun dolar teman-teman ya. Ada sedikit penurunan sekitar 0,26%. Bitcoin dominance dari tadi pagi itu ada persentase kenaikan sebesar 0,2%. Fair and Greed Index masih sama teman-teman, dan kalau kita mengacu price-nya terhadap Bitcoin ya kan, kali ini Bitcoin berada di area 68.400-an. Untuk harga tertinggi kalau nggak salah berada di area 68.700 atau berapa gitu teman-teman ya untuk hari ini. Cuman untuk kemarin ya semalam itu sempat menyentuh di area 69.700 kalau nggak salah teman-teman, atau 500 di area tersebut ya. Oke, dan kita mengacu pada price altcoin lainnya ya, dimana kalau kita lihat bersama-sama terjadi pembakaran yang cukup luar biasa mengakibatkan keadaannya menjadi merah merona-rona alias meronta-ronta. Nah, untuk kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik antara token meme ini teman-teman ya, antara si PP dengan Shiba Inu gitu. Nah, ini menarik teman-teman. Langsung saja kita bahas ya. Nah, sebelum lanjut kita lihat untuk real chart daripada PP terlebih dahulu. Untuk PP sendiri masih tertahan di area base-nya dia, yang notabene kalau kita lihat bersama-sama ya teman-teman ya, untuk saat ini dia masih kuat nih ya mempertahankan area base-nya, dan semoga saja sih dia nggak ngambil book order yang ada di bawah ya. Kalau dia ngambil book order yang ada di bawah, berarti si PP ini akan menyentuh kisaran harga 11 ya teman-teman ya, 115 atau di area 12 di area tersebut kalau dia ngambil book order yang ada di bawah. Cuman kalau dia nggak ngambil berarti dia bisa untuk melakukan recover yang jauh. Mantap jiwa lagi. Oke, mantap jiwa ya. Coba kalau kita turunkan ke time frame 4 jam, adakah area penting ya? Masih sama ya teman-teman, di bawahnya dia masih tertahan di area ini ya, di area support sebelumnya teman-teman dia tertahan, dan saat ini mencoba untuk recover kembali ya. Kalau satu candle bearish besar ini teman-teman, bentar ya, satu garis bearish yang besar ini teman-teman dia mampu ke break ke atas, maka kita akan melihat PP mengalami rebound kembali. Cuman kalau dia nggak mampu nge-break area ini dalam time frame 4 jam, maka kita bisa melihat PP mungkin menyentuh di area sini teman-teman ya, di area 1158 sampai di area 1151 ya, di area ini teman-teman, seperti itu ya. Kita jadi perlu yang namanya melakukan DCI, jangan all in. Sedangkan untuk Shiba Inu sendiri teman-teman dia masih tertahan nih di area konsolidasi sebelumnya ya, atau di area support sebelumnya, yang dimana dia tertahan di range sini teman-teman ya. Kita bentar, kita bikinkan dulu oke lainnya. Nah, seperti ini. Nah, dia tertahan di area ini teman-teman, yang notabene area ini cukup kuat juga untuk menahan Shiba sebenarnya ya. Akan tetapi ya kita perlu antisipasi juga, karena area ini kalau kejebol teman-teman, area ini kalau kejebol maka kita akan melihat kinerja penurunan daripada Shiba Inu mungkin sampai di area 251, bahkan sampai di range harga sini ya, di area 243. Itu adalah area yang dimana ketika Shiba Inu ya, Shiba Inu meneruskan penurunannya. Akan tetapi feeling saya teman-teman, feeling ya, namanya feeling, bisa iya bisa enggak ya. Feeling saya untuk Shiba Inu sendiri, kalau dia memang mau koreksi berarti dia akan ngambil orderan yang ada di sini teman-teman ya. Ini orderan, dan mungkin area tersebut juga area yang cukup kuat untuk memantulkan harga Shiba, karena di sebelah kirinya itu ada area resisten yang cukup kuat juga, yang notabene kalau memang dia mau jemput orderan di sini maka dia akan sangat mudah memantulkan harganya kembali ke atas gitu ya. Jadi kalau kita mau DCI saat ini udah bisa, tapi kita juga harus pasang jaring di bawah sini teman-teman, seperti itu ya. Mantap jiwa.
Nah, di sini teman-teman, Shiba Inu mengaku tetap tidak terpengaruh meski PP muncul sebagai penantang baru. Oke, memang kalau kita berbicara sektor meme saat ini yang sedang hype antara PP dan Shiba ya teman-teman. Cuman Shiba di sini dia mengatakan tidak berpengaruh meskipun PP hadir sebagai pendatang atau penantang baru dari sektor meme ya. Karena gini teman-teman ya, antara PP dan Shiba semuanya ini sama-sama dari sektor meme ya. Semuanya sama-sama bagus kalau menurut saya pribadi dari segi komunitas cukup kuat semua ya, sangat-sangat kuat dari PP dan dari Shiba Inu. Dari segi wealth juga sama-sama tertarik terhadap dua aset tersebut teman-teman ya, antara PP dan Shiba. Makanya di sini Shiba mengatakan tidak masalah ya meskipun ada penantang baru termasuk PP ya. Nah, kalau kita bicara PP ya, dari timnya ini cukup konsisten teman-teman ya, dimana dari segi developernya cukup mantap jiwa. Kita tahu sendirilah ya, PP ini nggak membutuhkan waktu lama untuk bisa listing di dalam exchange besar seperti Binance, karena kita ketahui sendiri banyak token meme yang terlahir di bear market ya, awal-awal bear market sampai saat ini belum listing ke dalam platformnya si Binance. Banyak seperti apa, Baby Doge ya kan, dia belum masuk ke dalam platformnya Binance teman-teman, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara dari sektor meme, PP ini cukup mantap jiwa juga, apalagi dengan Shiba ya. Nah, lantas di sini ya kan keduanya sama-sama bagus ya kan. Shiba ini memiliki use case-nya sendiri, tapi PP belum ada. Ya siapa tahu nanti ya timnya mau membuat use case buat si PP, entah dia membuat DEX ya, entah dia membuat game ya, entah dia membuat apa, blockchain seperti layaknya Shibarium kayak gitu. Maka di sini akan amat mantap jiwa juga untuk si PP. Nah, jadi pegangan resmi Shiba Inu ya, X memberikan pukulan halus pada saingannya yaitu PP sebagai reaksi terhadap tantangan dari bursa kripto terkemuka yaitu Poloniex. Untuk konteksnya, Poloniex meminta pengguna dan pengikutnya untuk mengomentari koin meme mana yang akan mereka beli antara Shiba dan PP. Shiba Inu membayangkan PP dalam tantangan baru. Jadi mengapa postingan tersebut akun X resmi daripada Shiba Inu menekankan bahwa penantang itu telah muncul. Meski demikian, Shiba Inu mengaku tetap percaya diri dengan posisinya di puncak meskipun muncul tantangan baru. Terus di sini pegangan tersebut mengeklaim kepemilikan posisi anjing teratas sambil dengan bercanda menyatakan bahwa koin meme lainnya termasuk Amfibi berpotensi menempati posisi kedua. Shiba Inu melampirkan GIF ke postingan yang menunjukkan seekor katak menangis di dalam mangkuk gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah sindiran halus daripada si Shiba Inu terhadap PP. Cuman kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, kalau saya sendiri disuruh milih antara PP dan Shiba teman-teman, saya tetap milih keduanya ya. Saya tetap milih keduanya ya. Kenapa? Apakah nggak ada yang lebih menonjol bang? Ya ada sebenarnya. Kalau yang lebih menonjol itu Shiba ya, yang lebih menonjol. Cuman kita kan nggak tahu ya antara Shiba Inu dengan PP mana yang akan meledak lebih dulu. Makanya saya pilih keduanya, karena keduanya menurut saya pribadi sama-sama bagus, sama-sama memiliki komunitas yang kuat gitu, sama-sama dilirik oleh para whales ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, kita pecah jaring ya. Kita jaring 50% di Shiba, kita jaring 50% di PP dari modal kita. Ya syukur-syukur kan keduanya mampu pumping secara bersamaan. Tapi kalau nggak mampu ya salah satu terlebih dahulu gitu ya. Karena kita nggak ada yang tahu teman-teman. Dulu ya, kita flashback dulu sebentar ke belakang. Dulu para pemegang Shiba Inu ya kan mengatakan Shiba Inu ini nggak bakal lah bisa menyentuh ke harga tinggi, contohnya ke Rp1, kan, tetapi semua itu terbantahkan ketika Shiba Inu bisa ke Rp1. Apakah secara seperti itu bisa terulang kembali? Nggak ada yang tahu, bisa terulang bisa tidak. Makanya kita tebar benih seperti itu teman-teman ya. Kita bisa beli PP sekian persen, kita beli Shiba sekian persen, mungkin kita tertarik dari sektor meme lainnya seperti Wave ya, terus ada Maneki, ada Meu, ada Bome, dan masih banyak lagi sektor meme yang notabene perlu kita tebar benih juga gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, semoga ini bisa sedikit membantu untuk menjadikan referensi, dan tetap disclaimer harus selalu Dior karena untung rugi tetap teman-teman sendiri yang nikmatin, dan salam cuan.